Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Nyi Mulyana MPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 Sokawera, dan yang saya hormati pula Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan SD Negeri 2 Sokawera, serta ibu-ibu dari SD yang lain juga ini ada di sini yang saya hormati dan yang saya cintai semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul untuk mengikuti acara diseminasi budaya positif. Sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya kita nanti syafaatnya di yaumul akhir nanti. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu guru terutama dari SD Negeri 2 Sokawera yang bersedia untuk meluangkan waktunya pada siang hari ini untuk mengikuti acara diseminasi budaya positif. Ini nanti acaranya jangan terlalu formal, jadi santai saja, jangan dibuat tegang. Nanti kalau dibuat tegang, saya jadi tegang, Bu. Iya, jadi kita buat santai saja ya. Dan next Pak. Nah, sebelum dimulai senyum selama 30 detik dulu. Susah tidak sih senyum? Tidak ya. Iya, mari kita tersenyum dulu selama 30 detik. Oh, senyum saja Bu. Senyum saja. Iya. Nanti tapi jangan senyum-senyum sendiri ya Bu ya. Baik, mengapa kita senyum? Nah, seperti ketika kita pada pagi hari, kita kan pasti ketika pagi-pagi menyambut anak-anak dengan senyuman, itu kan membawa aura yang positif, betul tidak? Betul, kita membawa aura yang positif. Kalau kita pagi-pagi menjemput anak-anak tetapi mukanya cemberut, lah wis boleh bocah kalau bilang nah ya Bu, betul kan ya Bu ya? Iya, makanya itu kompak sekali ya. Makanya itu kita harus selalu mengeluarkan aura positif. Nah, next Pak, karena senyumnya sudah selesai Pak. Nah, sebagai seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Termasuk senyum tadi juga budaya positif ya Bu Tika? Iya, betul. Nah, budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan dan keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan yang terakhir segitiga restitusi. Next, Pak Hendra. Nah, kita mulai dari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Apa sih disiplin positif itu? Nah, dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang adalah apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Kira-kira sudah efektif apa belum disiplin di sekolah kita Bapak Ibu? Sudah ya? Iya, betul sekali Bu Puji, dan hebat, memang sudah. Luar biasa. Terutama Bapak Ibu gurunya juga luar biasa. Kalau Bapak Ibu gurunya disiplin positifnya tinggi, itu pasti akan ditiru oleh anak-anak kita tentunya ya. Lalu apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Nah, kita akan lihat di sini. Disiplin positif merupakan pendekatan
mendidik peserta didik untuk melakukan kontrol atau dorongan dan pembentukan kepercayaan diri. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan, betul atau tidak? Disiplin, medeni teman ketone, membuat kita tidak nyaman, harus ini, harus itu, dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Begitu juga anak-anak kita, apalagi anak kecil, nek dikondisiplin sepertinya danger, mengerikan begitu ya. Padahal kita nanti bisa tinjau di sini seperti apa disiplin positif yang sesungguhnya. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada kedisiplinan yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dari peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, disiplin diri mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Dengan kata lain di sini, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini sebagai pendidik ini. Sebagai pendidik tujuan kita itu adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Maksudnya intrinsik di sini adalah disiplin yang keluar dari diri kita sendiri. Kesadaran dari diri kita sendiri. Itu memang susah. Nah, kita sebagai seorang pendidik bagaimana memunculkan kesadaran kepada anak didik kita supaya mereka itu bisa melakukan disiplin, kedisiplinan dengan senang hati tanpa ada paksaan. Itu adalah tugas kita sebagai seorang pendidik. Itu nanti bagaimana ya. Nah, untuk nilai-nilai kebajikan universal di sini, nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita. Atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita dalam berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Memulai membuat peraturan atau keyakinan, kemudian mengenal nilai-nilai kebajikan mulia seperti menghormati, menghargai, tolong-menolong, kerjasama, mandiri, kreatif, dan juga rasa peduli. Nah, beberapa institusi atau organisasi pendidikan telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Seperti sekolah kita kan ya. Nah, salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang kita setiap pagi sudah dinyanyikan bersama anak-anak. Apa Bu profil pelajar Pancasila lagunya seperti apa ya Bu? Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Cakep.
Cakep, luar biasa sekali. Memang gurunya harus hafal, tapi tidak hanya kita itu hafal dengan lagu profil pelajar Pancasila, melainkan kita juga harus mewujudkan profil pelajar Pancasila itu sendiri terhadap anak-anak kita di sekolah. Betul, seperti itu. Next, nah profil pelajar Pancasila yang sudah kita nyanyikan setiap pagi sampai anak-anak pun hafal karena sudah terbiasa. Nah, untuk mewujudkan hal tersebut ada 3 motivasi perilaku manusia juga ini. Kita lihat di sini, yang satu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita melakukan disiplin, itu diantaranya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada yang melakukan disiplin seperti itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Barangkali mungkin anak-anak kita ada ya yang seperti itu ya. Kita menghindari disiplin. Maksudnya begini, ketika saya berangkatnya terlambat atau ketika saya menggunakan pakaian tidak sesuai dengan seragam yang sudah ditetapkan, saya takut nanti saya dihukum sama Bu Fitri, misalkan seperti itu kan ada anak-anak yang seperti itu. Sedangkan guru juga begitu Bu, apalagi anak-anak ya, anak-anak kecil kan masih ada rasa takut ya. Nah ya seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saya rajin mengerjakan PR, saya rajin berangkat sekolah, saya rajin dalam istilahnya baris, biar nanti saya itu dapat penghargaan dari Bu Fitri misalkan seperti itu. Itu anak-anak sekali ya, anak-anak kelas 1, kelas 2 itu kebanyakan seperti itu ya Bu ya. Ya. Kemudian yang ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu untuk yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, tujuan dari disiplin positif ini adalah menanamkan motivasi perilaku manusia yang ketiga tadi. Motivasi perilaku manusia yang ketiga itu tadi, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi bagaimana kita itu menumbuhkan kepada anak didik kita supaya tidak tertanam rasa biar saya dapat penghargaan, biar saya tidak dimarahin oleh bu guru, biar saya tidak dihukum oleh bu guru. Itu seperti apa? Itu bagaimana? Susah apa tidak kira-kira Bu? Susah kan? Susah. Itu PR untuk guru ya. Nah, itu tujuan dari disiplin adalah menanamkan motivasi perilaku manusia yang ketiga tadi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman ataupun hadiah. Begitu. Jadi karena ketika sudah tertanam pada diri anak itu sendiri, itu mereka sudah tidak peduli dengan hadiah, sudah tidak peduli dengan hukuman ataupun penghargaan, tetapi datang dari diri mereka sendiri begitu. Nah, mereka akan tetap berperilaku, mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai, seperti itu. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif kepada murid-murid kita. Itu yang susah ya Bu Puji. Betul Bu, susah apa tidak Bu? Susah sekali ya Bu. Iya, bagaimana menanamkan disiplin positif kepada murid-murid kita. Nah, di antaranya nanti kita bisa dengan kita membuat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas.
sudah membuat keyakinan kelas di kelas bersama anak didik Bapak Ibu guru di sini. Sudah kan? Sudah pasti. Saya percaya dengan Bapak Ibu guru di sini memang hebat-hebat sudah membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna, gitu. Ini operator saya, sementara saya operator sendiri. Nah, murid-murid pun demikian Bapak Ibu, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuannya, tanpa memahami tujuan mulianya. Jadi anak-anak kita itu ketika kita sudah membuat keyakinan, ini kira-kira mereka itu memang tertarik untuk melakukan hal itu dengan ikhlas, atau takut, atau hanya mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang sudah kita buat bersama di kelas. Nah, itu yang PR bagi kita sebagai guru-guru. Nah, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid yang sudah kita lakukan di kelas kita, berupa pernyataan-pernyataan universal, itu yang mudah diingat, dipahami dan diterapkan di lingkungan sekolah kita. Jadi kita membuat peraturannya itu yang mudah dipahami, apalagi kalau di kelas yang rendah, kelas 1 dan kelas 2 itu kan belum bisa, kadang belum begitu memahami kata-kata begitu ya Bu Arya. Kita pengalaman sebagai guru kelas rendah itu harus ketika membuat keyakinan kelas itu harus dengan kata-kata yang mudah dipahami oleh anak-anak ya Bu. Betul. Nah, pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Nah, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Nah, kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan mudah dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas itu berdasarkan kesepakatan antara kita dengan anak didik kita. Kita tidak boleh menurut kemauan kita gitu. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Nah, itu namanya kita sudah membuat peraturan yang di satu pihak ya. Maka kita harus mendengarkan bagaimana anak-anak apa mau mereka begitu. Jadi nanti di situ ada kesepakatan yang memang sudah kita sepakati bersama antara guru dengan murid. Lalu prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Kemudian yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, kertas ukuran poster, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curahan pendapat tersebut. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Kemudian kita bisa mengganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi kalimat positif, yang seperti yang tadi saya bilang, yang
yang tidak begitu dipahami oleh murid begitu. Nah, kita bisa mengubahnya menjadi kalimat positif. Contohnya di sini kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor. Kita bisa mengubahnya dengan kalimat positif, berjalanlah di kelas atau koridor. Contohnya seperti itu. Jadi sebenarnya maunya kita jangan lari-lari di kelas, jangan berlari-lari begitu. Lalu menjadi bentuk keyakinan kelas yang positif. Apa tadi Pak? Berjalanlah di kelas atau koridor gitu. Lalu yang keempat, tinjau kembali daftar jumlah pendapat yang sudah dicatat. Kita tinjau kembali. Nah, Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan. Kalau peraturan, sedangkan kita saja sebagai seorang guru kadang-kadang diatur kan? Kayak risi gimana begitu diatur gitu. Anak-anak juga seperti itu. Selanjutnya ajak warga sekolah atau murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contohnya tadi berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, berada di bawah satu payung itu, yaitu keyakinan untuk saling menghormati atau nilai kebajikan hormat. Nah, keyakinan inilah yang dimasukkan dalam daftar untuk kita sepakati. Kegiatan ini juga merupakan pendalaman pemahaman bentuk peraturan ke keyakinan sekolah ataupun keyakinan kelas. Yang kelima, tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3 atau 7 prinsip begitu, 3 atau 7 keyakinan. Bila mana terlalu banyak, maka warga kelas dan sulit mengingatnya dan akibatnya sulit untuk dijalankan. Jadi jangan terlalu banyak, yang penting itu mudah kita pahami dan anak-anak pahami. Jangan hanya mudah dipahami oleh guru, tetapi mudah dipahami juga oleh anak-anak. Kemudian yang keenam, setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan mendatangi keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga atau murid. Yang ketujuh, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas, di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Seperti yang kita ketahui semuanya, di SD Negeri 2 Sokawera ini sudah setiap kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 sudah menerapkan ini, sudah membuat keyakinan kelas bersama dengan murid-murid di awal tahun. Begitu, ini Bapak Ibu betul? Betul. Nah, contoh peraturan kelas yang sudah saya buat di situ, dibuat peraturan kelas, kemudian diubah lagi menjadi kalimat yang positif dan mudah dipahami. Sebelum ke kebutuhan dasar manusia, kayaknya kita breaking dulu Pak ya. Katanya kalau Bu Saga itu kalau misalkan sudah kagak atau apa yang nanti breakingnya, jangan orang patut. Coba orang patut deh. Coba Bapak Ibu, saya minta berdiri boleh tidak? Boleh ya, kita berdiri. Kita konsentrasi. Kita angkat tangan kanan ke atas. Kita angkat tangan kanan ke atas. Berarti tidak konsentrasi ya. Harusnya tangan ke atas kan begini ya, tidak begini ya. Oh Bui masih konsentrasi, bagus. Dikasih apa? Iya, berarti konsentrasi begitu. Kalau saya bilangnya tadi
Artinya saya begini tidak mendengarkan apa yang saya instruksikan berarti kurang konsentrasi. Saya juga seperti itu. Nah sekarang saya punya permainan satu pegang. Gak disuruh pegang, masih sudah satu pegang. Kalau saya bicara begini, satu pegang kepala, bagaimana? Satu pegang kepala ya, satu pegang telinga, ini kan? Satu pegang hidung, kan begitu ya? Nah, yang jadi aturan di sini peraturannya adalah iya, lakukanlah apa yang saya katakan jika, cluenya ini loh ya, jika ada kata, jika saya bicara atau ada kata satu. Konsentrasi loh ya. Cluenya adalah, diulangi ya, cluenya adalah lakukan apa yang saya katakan jika ada satu. Oke? Siap? Konsentrasi. Yes. Satu pegang kepala. Masih ayo. Orang konsentrasi gue. Satu pegang kepala, satu pegang hidung, satu pegang telinga. Satu pegang mulut. Oh kurang jelas ya Bu, kurang jelas ya. Baik, saya ulangi lagi. Masih ingat ya cluenya ya? Satu pegang telinga, satu pegang mulut, pegang kepala. Salahnya di mana salahnya? Iya, jikalau tidak ada satu, jangan dilakukan ya. Karena cluenya tadi adalah lakukan apa yang saya katakan jika ada satu. Iya betul. Mana ya lagi toh? Maning-maning boleh kesenangan ke bari aja. Memang betul dia sukanya istri bener. Namanya anak ya, kadang kan di kelas ada yang suka ini, ada yang suka itu ya, ada yang suka nyanyi, ada yang suka goyang. Baik, kita mulai sekali lagi. Satu pegang mulut, satu pegang hidung. Mandan cepet sih ya Mas Is. Satu pegang telinga, satu pegang hidung, pegang kepala. Baik, sudah cukup ibu-ibu. Lagi baik aja dia. Guru kelas 1 enggak iya. Sukanya bermain-main ya Bu ya. Monggo silakan Bapak Ibu bisa duduk kembali. Iya, nah itu bisa kita lakukan untuk ice breaking di kelas kita untuk menguji konsentrasi, mengumpulkan kembali konsentrasi anak didik kita seperti itu ya. Memang yang namanya anak didik di kelas itu pasti memiliki beberapa karakter. Ada yang sukanya ini, ada yang sukanya itu. Nah, itu sekarang tugas kita sebagai seorang guru bagaimana bisa terpenuhi semua itu sehingga mencapai tujuan yang kita inginkan. Lanjut, kita ke kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita sebagai manusia.
Nah, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, ada alasannya masing-masing. Nah, kebutuhan dasar manusia di sini untuk dapat memantapkan diri dalam posisi kontrol, manajer, dan sebagai administrator yang handal, guru juga diharapkan mampu memahami berbagai kebutuhan dasar manusia, di antaranya kebutuhan dasar manusia, kebutuhan bertahan hidup, kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Di situ ada Bu Ari. Ada di situ. Kemudian kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan akan penguasaan. Next Pak Hendra. Nah, tuh ada Bu Ari. Bisa dilihat Bu Ari di situ. Kebutuhan akan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan juga kebutuhan akan kesenangan. Kita butuh apa tidak sih kesenangan? Oh, tentu saja butuh sekali. Iya apa tidak? Ketika otak kita sedang stres, pasti kita itu manusiawi, Bu. Iya, manusiawi. Ketika kita, aku sukanya begini, Bu, begitu. Kadang-kadang seperti itu ya. Iya, gurunya juga seperti itu ya. Jadi kita tidak usah kaget kalau murid kita juga seperti itu. Betul, next. Nah, di sini ada studi kasus. Ini berbahasa Inggrisnya nggak ada ya? Kalau ngomong studi itu bagaimana ya, Bu? Study ya, Bu? Study kasus. Bu Fitri, ini contohnya ya. Bu Fitri, guru wali kelas 2 di SD Negeri 2 Sokawera, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Arka. Ini tidak cuma Arka loh, ada beberapa kasus yang sudah saya curhatkan di sini. Hanya di sini kebetulan saya ambilnya Arka. Nah, beberapa hari terakhir Arka selalu berangkat terlambat. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Fitri, apa yang akan Anda lakukan? Kemudian menurut Anda kira-kira apa alasan Arka melakukan hal itu? Kita tidak boleh ketika murid kita ada yang terlambat, kita tidak boleh langsung, Arka, kamu terlambat, ayo kamu sekarang berdiri di depan kelas misalkan. Tidak bisa seperti itu. Ada tahapan-tahapannya tersendiri. Next Pak. Nah, alasan Arka, bila Arka menjawab bahwa ia terlambat karena suka sekali nonton kartun hingga larut malam, maka berarti Arka sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan apa? Kesenangan dia, karena dia suka sekali dengan kartun sampai lupa waktu, begitu. Nah, anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi itu biasanya ingin menikmati apa yang dilakukannya. Seperti itu. Kemudian, next Pak. Alasan Arka yang kedua, bila Arka menjawab bahwa alasannya berangkat terlambat karena dia merasa senang ketika gurunya memperhatikan dia, atau ketika gurunya memberitahu orang tuanya, kemudian orang tuanya jadi memperhatikan Arka setiap hari begitu. Nah, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Arka di situ adalah kebutuhan akan kasih sayang. Dia menginginkan perhatian yang lebih dari guru ataupun orang tuanya. Jadi kita tidak bisa ya harus mengecas, kamu dihukum. Boleh seperti itu sekarang. Ini ada, saya punya pengalaman loh. Ini Bapak Ibu guru mungkin dulu waktu sekolah punya pengalaman apa tidak dihukum ketika sekolah? Pernah tidak? Oh pernah. Bu Sangga pernah? Nah, sama, kita tos. Nanti kita cerita. Nah, seorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademik, mungkin kebutuhannya akan penguasaan tidak terpenuhi di sekolah. Gimana? Setiap hari lari-lari dalam bus berarti butuh kesenangan. Benar.
tugas kita sebagai seorang guru, bagaimana supaya anak itu tidak terlena akan kesenangannya, ya kan? Betul. Nah, oleh karena itu mungkin dia akan mencoba untuk memenuhi kebutuhannya akan penguasaan dengan mencoba mengatur orang lain di lapangan bermain atau bahkan menyakiti mereka secara fisik. Sebagai guru kita dapat melibatkannya dalam kegiatan yang memberi peluang murid tersebut membuat pencapaian yang berarti. Nah, seorang yang tidak merasa diterima oleh teman-temannya, kebutuhannya akan kasih sayang dan rasa diterima tidak terpenuhi. Oleh karena itu, dia mungkin akan memiliki satu teman dan memisahkan diri dari yang lain. Nah, tugas kita itu sebagai guru, kita bisa membangun hubungan yang bisa membangun kepercayaan dan keintiman dengan anak ini. Kebutuhannya apa? Kita harus memahami semua itu. Kemudian semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Betul. Kapasitas untuk berubah ada di dalam diri murid itu sendiri. Jika kita sebagai guru dalam menuntun murid mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku mereka, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan cara mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Kita untuk mencarikan solusi kita sebagai seorang guru. Nah, di sini ada posisi kontrol restitusi. Ada 5 posisi kontrol restitusi. 1. Guru sebagai penghukum. 2. Guru sebagai pembuat merasa bersalah. 3. Guru sebagai teman. 4. Guru sebagai pemantau. 5. Guru sebagai manajer. Dulu saya punya pengalaman, sewaktu SMP saya pernah tidak membawa buku. Dulu waktu SMP tidak membawa buku LKS matematika. Saya dihukum oleh Pak Guru matematika saya. Dihukum disuruh lari mengitari lapangan, Bu. Coba bayangkan. Pak gurunya siapa, Bu? Pak gurunya namanya Pak Selamat. Untung Pak Selamat ya. Selamat. Iya. Nah, itu kan menyakitkan ya. Tanpa saya itu ditanya kenapa LKS saya ketinggalan begitu ya. Meskipun padahal karena saya draper. Tapi kan paling tidak ditanya dulu. Gimana, Bu? Oh, the meaning of draper. Ya pancen draper wis angel. Iya, kalau mungkin Bapak Ibu guru juga pernah ya punya pengalaman seperti itu, dihukum waktu zaman sekolah dulu. Itu kan zaman dulu ya. Kalau sekarang sudah beda lagi ya, Bu ya. Iya, sudah berbeda lagi. Nah, di sini kita lihat penghukum itu seperti apa. Guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, orang kan nyindir-nyindir sebenarnya ya. Orang kan nyindir-nyindir loh. Si seneng nyindir-nyindir itu siapa? Langsung saja. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Berceramah dengan mengatakan, misalkan begini, Ibu kecewa. Kenapa kamu melakukan seperti itu? Nah, itu membuat orang merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, ayolah. Nah, sebagai teman, ayolah. Kenapa sih kamu seperti itu? Dah. Seperti itu dengan murid kita, mungkin akan lebih bisa diterima. Kemudian sebagai pemantau, menghitung dan mengukur apa peraturannya, menyesuaikan diri bila diawasi, mantau, mengawasi. Kemudian sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan ya apa, kenapa, apa yang kita yakini, apa yang bisa
kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, itu seperti itu. Next part. Kira-kira di antara posisi kontrol restitusi itu yang tepat adalah ini seperti saya contohkan di sini. Kemarin saya menyelesaikan sebuah kasus saya dengan Arka. Padahal Arka itu adalah anak yang sangat lucu dan menggemaskan. Benar tidak Bu Ari? Iya, atau Bu Ari pernah mengajarnya waktu di kelas 1. Ini gemes sekali, saya suka sekali sama dia yang gemes. Nah, di antara kelima posisi kontrol tersebut, idealnya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Jadi di situ saya bertanya, kenapa Arka kok kamu bisa terlambat begitu? Jadi harus seperti itu Bu. Orang kena, Arka mah terlambat. Betul, harus sambil belajar dari guru. Tidak seperti itu ya Bu. Iya. Tidak ada sekarang. Di SD Negeri 2 Semarang tidak ada yang seperti itu ya. Tidak ada. Semuanya baik-baik. Semuanya disiplin, betul? Nah, sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusinya. Lalu bagaimana ya Arka? Di situ saya itu bertanya kepada Arka. Lalu bagaimana ya Arka? Biar besok kamu itu tidak terlambat lagi sih bagaimana? Begitu. Oh iya, berarti saya harus itu Bu Guru tahu waktu, tidak nonton TV terus. Nah, kan secara tidak sengaja kita sudah memberikan solusi kepada murid kita untuk besok tidak berlebihan seperti itulah, nonton TV berlebihan, terus dapat mengatur waktu begitu sehingga tidak membuat dia terlambat lagi ketika berangkat sekolah. Next Pak Sendra. Nah, selain itu posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Jadi murid tidak takut kepada kita ketika kita menyelesaikan masalah dengan kita mengambil posisi sebagai manajer itu tidak akan ditakuti oleh murid kita. Nah, kemudian selain 5 posisi kontrol, ada segitiga restitusi. Sekarang kita akan melihat segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Pasti ada beberapa Bapak Ibu guru yang bertanya seperti itu. Apa itu segitiga restitusi? Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen 2004. Nah, restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Next Pak Hendra. Nah, restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Sebelumnya kita telah belajar tentang teori kontrol bahwa pada dasarnya kita memiliki motivasi intrinsik. Jadi keluar dari dalam diri kita sendiri, kesadaran dari dalam diri kita sendiri. Nah, tahapan dalam segitiga restitusi itu ada menstabilkan identitas, kemudian ada validasi tindakan yang salah, dan ada menanyakan keyakinan. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Nah, di sini selain tadi ada masalah dengan Arka, Bu Fitri juga ada masalah dengan Elsa dan Milka. Mereka itu bersahabat, tetapi mereka itu kadang-kadang bertengkar di dalam kelas. Nah, itu yang pernah jadi gurunya apa mesti? Iya,
mungkin apa ya, musuhan, tapi beberapa menit lagi, beberapa jam sudah baikan lagi, sudah bermain bareng lagi, kan seperti itu namanya juga anak-anak. Nah, si penting gue wong tuanya aja baper, ya ora. Nah, kebawa sampai ke rumah, wah, wong anaknya yang bermusuhan, orang tua yang melu-melu musuhan, kan tidak seperti itu. Sama gue tidak ada di sini, tidak ada. Di SD Negeri 2 Sokawera tidak ada. Nah kan saya sudah bicara sih, penting kalau tuannya aja melu baper, namanya juga anak-anak kan kadang seperti itu begitu. Nah kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat ini: berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, kemudian kita bisa menyelesaikan ini. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi saya memanggil kamu untuk datang ke sini, ke kantor itu untuk mencari solusi, supaya kalian berdua itu tidak lagi bertengkar terus di dalam kelas. Nah seperti itu, untuk mencari solusi. Jadi harus dibicarakan baik-baik. Next, Pak Sendra. Setiap tindakan yang kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Masih ngantuk ya Masis? Makanya didongeng seneng. Nah, di sini kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing ya buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini loh ya. Nah, tapi kamu hebat, kamu hanya bertengkar sedikit loh. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah pasti punya alasan. Sama saya juga ditanya, kenapa Mil kamu jahil sama Elsa gitu misalkan. Next, Pak Hendra. Maaf ya Pak Hendra, saya jadi suruh-suruh. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai pada langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi pada langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan, Pak Hendra. Ini pertanyaan-pertanyaan yang menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, kemudian apa nilai-nilai umum yang kita sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Nah, seperti itu. Itu pertanyaan-pertanyaan yang dapat kita gunakan. Apakah setelah melakukan restitusi murid terlepas dari tanggung jawab? Kira-kira terlepas dari tanggung jawab apa tidak Bapak Ibu guru? Ketika kita sudah melakukan restitusi. Di situ saya sudah bertanya kepada anak saya yang memiliki masalah seperti ini. Kenapa kamu bisa seperti itu? Nah, itu kira-kira tanggung jawab mereka anak-anak tersebut lalu lepas tanggung jawab apa malah justru mereka ya kamu bagaimana sekarang, akan seperti apa, terus tanggung jawab ya Bu ya, iya betul, saya harus minta maaf Bu Guru begitu kan. Nah iya, karena kita sudah mendekati murid itu dengan cara tidak istilahnya ya kue salah, kue nakal, kan tidak boleh seperti itu ya. Kita harus menyelidiki sebenarnya seperti apa. Nah, konsekuensinya adalah hasil atau akibat dari suatu tindakan atau keputusan
keputusan yang bisa bersifat positif maupun negatif. Nah, sementara hukuman adalah suatu bentuk konsekuensi negatif yang diberikan sebagai respon atau tindakan yang melanggar aturan, norma ataupun hukum. Itu jika hukuman. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Tahu perbedaan hukuman dan konsekuensi, Bu? Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Hukuman dihukum, ngeri sekali kan, membuat anak menjadi sakit hati dalam waktu yang lama. Jujur, saya juga seperti itu. Sampai sekarang saya tidak bisa lupa kalau saya pernah dihukum, disuruh lari mengelilingi lapangan. Nah, itu merupakan hukuman. Kemudian konsekuensi, jika konsekuensi itu bedanya dengan hukuman, itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, kemudian mendorong anak agar mudah untuk menyesuaikan diri. Yuk next Pak Hendra. Coba kita jawab sama-sama. Ketika tindakan guru di sini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, ini hukuman atau konsekuensi? Coba dijawab, hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Apa ini Bapak Ibu? Hukuman. Benar Pak Hendra? Betul. Tepuk tangan, dikasih apa? Kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Mantap. Kalau di kelas 2 ditambahin mantap gitu, Bu. Itu yang membuat anak-anak menjadi suka. Bu, saya mau maju. Karena kalau betul dikasih wow, dikasih WOW. Nah, kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Betul Pak Hendra? Tuh. Perlu usah dikasih WO lagi. Kasih duit. Asik. Saya juga mau. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Coba betul. Next. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Menggantikan. Konsekuensi. Betul Pak Hendra? Oh, habis pinter-pinter kabeh guru nang kene. Iya, next. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Yes, konsekuensi. Betul. Lanjut, masih ada. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Betul. Yeay. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Kan hanya 10 menit ya untuk pelajaran PJOK, kan memang kita olahraga ya. Ya betul, itu konsekuensi. Nah, tibalah saatnya kita merefleksi. Nah, itulah tadi yang sudah saya sampaikan tentang budaya positif yang ada di sekolah kita. Nah, kira-kira setelah tadi saya bicara panjang lebar di sini yang mungkin membuat bosan Bapak Ibu untuk mendengarkannya. Next Pak, refleksinya di sini adalah bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti diseminasi ini. Coba saya ingin mendengarkan tanggapan dari siapa ini kira-kira? Atau Masis ya? Coba ini kira-kira siapa yang mau memberikan tanggapan? Siapa ini kira-kira? Masis diwakilkan oleh sambil duduk boleh? Iya. Janganlah.
Bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti diseminasi ini? Kalau saya pribadi jujur senang sekali, apalagi tadi ada ice breaking. Ya, 30 detik. Itu melatih disiplin positif yang luar biasa karena kita untuk menahan senyum 30 detik itu iya, itu luar biasa. Itu sangat menyenangkan. Itu bisa membangun perasaan bahagia untuk selanjutnya. Kemudian di diseminasi ini juga saya belajar banyak, ada keyakinan kelas, segitiga restitusi, kebutuhan manusia yang dasar dan sebagainya. Saya merasa ilmu saya jadi bertambah lagi. Alhamdulillah, terima kasih sekali Bu Fitri. Mungkin hanya itu dari saya. Kalau ada tambahan dari Bapak Ibu guru yang lain silahkan. Terima kasih. Terima kasih. Dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Mantap. Luar biasa sekali Bu Tika. Satu lagi lah. Masa cuma satu ya? Iya, ini dari siapa? Oh, satu bapak-bapak. Oke. Buka pakai S. Dikasih apa? Apa sih ini Bu? Ya, setelah saya mengikuti diseminasi dari Bu Fitri, ya betul apa tadi banyak pelajaran pastinya buat kita. Ini jadi seperti ajang sharing begitu Bu. Jadi banyak sekali ilmu-ilmu yang Ibu berikan kepada kami. Jadi gimana caranya menangani anak yang bermasalah dengan kalimat-kalimat yang tepat seperti itu. Jadi ini kita menghindari gimana caranya anak biar tidak menanggapinya dengan apa istilahnya sakit hati seperti itu. Jadi ini luar biasa sekali ilmunya. Jadi menambah ini bagi saya pribadi jadi inspirasi. Pokoknya ini jadi Bu Fitri jadi inspirasi saya untuk kedepannya itu bisa jadi panutan saya ini Bu Fitri ya. Tidak, saya luar biasa sangat bermanfaat yang pastinya dan pastinya ini mungkin tadi masih kayak mau berkomentar yaitu untuk iya pastinya itu tadi luar biasa sekali apa suasananya menyenangkan dan pastinya ya bermanfaat sekali. Terima kasih dari saya. Dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Mantap. Terima kasih, luar biasa sekali tanggapan dari teman-teman. Terima kasih atas dukungannya dari teman-teman selama ini untuk saya, dan nanti kita juga tentunya akan mendukung teman-teman yang lain untuk mendaftarkan diri mendaftarkan diri menjadi calon guru penggerak berikutnya. Betul Bu Tika? Semangat Bu Tika. Iya, jangan hanya kita berdua, tetapi semoga ini menjadi motivasi teman-teman untuk tergerak mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 12. Betul sekali. Yes? Yes Pak? Yes? Slide-nya maksudnya Pak? Oh iya. Baik, nah akhirnya ini yang ditunggu-tunggu ya. Iya, barangkali dari tadi sudah bosan mendengarkan saya begitu, tapi ini sangat luar biasa sekali. Terima kasih sekali saya ucapkan untuk Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Sukawera yang sudah menyempatkan diri untuk saya di sela-sela kesibukannya masing-masing. Ada yang sedang melengkapi berkas, ada yang sedang mengurusi bos, ada yang sedang membuat hiasan kelas, kemudian ada yang sedang apa ya lagi ya? Ada yang sedang pusing memikirkan besok mau bos gimana gitu kan. Nah, terus ada juga yang
menulis apa saya tidak tahu ini. Oh, mungkin membuat tugas yang lain. Pokoknya terima kasihlah untuk Bapak Ibu yang ada di sini, luar biasa sekali. Terima kasih banyak. Bila saya selama dalam penyampaian diseminasi budaya positif ini, saya memiliki banyak salah. Memang namanya manusia itu tidak luput dari yang namanya salah ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Amin. Terima kasih. Kiranya hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya. Dikasih apa? Terima kasih Bapak Ibu Guru SMK 2 Sokawera yang sudah membersamai saya di sini. Bagaimana kalau sebelum meninggalkan tempat kita ice breaking, kita gerakan badan kita terlebih dahulu? Oke, siap? Mohon Bapak Ibu Guru untuk berdiri terlebih dahulu. Siap ya Bapak Ibu, kita gerakan badan kita yang sudah capek duduk dari tadi ya. Bu Puji, ayo Bu Puji siap? Apa di situ saja? Apa mau maju ke depan sini? Oh di situ saja. Baik. Siap ya Bapak Ibu, kita ikuti, kita akan ice breaking senam peregangan goyang tangan putar. Siap? Siap gerak. Yo. Ayo Ibu semangat. Thank you.